Oke anak-anak, mari kita mulai. Sebelum kegiatan pagi ini kita mulai, coba kita berdoa dahulu bersama-sama ya. Saya pimpin berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar anak-anak ya, saya mau cari tempat duduk yang enak. Anak-anak, untuk pagi ini terima kasih kalian sudah bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung. Bagi yang belum bisa bergabung, silakan tetap berusaha. Mungkin ada kendala jaringan ataupun yang lain. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan pagi ini kita nanti belajar materi IPA, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yang sudah saya share di classroom materinya ya. Jadi untuk materi sistem organisasi kehidupan di sini saya anggap sudah selesai sampai pada tentang bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Anak-anak, untuk materi ini nanti akan saya beri semacam modul, yaitu semacam modul atau materi pegangan selain buku BSE atau buku paket yang dari sekolah. Ini ada buku semacam modul yang nanti kalian bisa mempelajarinya lebih enak. Saya kira lebih enak, lebih ringkas dari buku paket yang kalian pinjam dari buku sekolah. Tapi itu tidak masalah, sebagai bahan tambahan saja yang buku paket dari sekolah. Nanti akan saya beri tambahan modul atau semacam buku paket, tapi bukan buku paket. Ini lebih sedikit materinya, jadi kalian lebih memahaminya lebih sedikit. Mungkin saya share di sini ya. Bentar.
Bos, nyilih panggilan sih bos. Dikunci apa enggak? TU enggak? TU kanjengan wis. Nek kate dikancing, aku meneng kene sih yo. Oh iya. Tutup Pak ya? Ya. Bentar ya, saya carikan dulu. Gini aja sudah. Gini anak-anak, untuk modulnya nanti saya share di
Classroom ya. Nanti kalian bisa melihatnya. Ya, ini masih saya coba cari, lupa tadi tempatnya. Gini, untuk interaksi makhluk hidup ini tentunya kalian paham ya. Interaksi itu apa sih? Interaksi itu adalah hubungan atau komunikasi antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Ya, misalkan ada interaksi apa namanya? Laba-laba memakan lalat. Ya, itu kan termasuk interaksi ya. Kemudian harimau memakan musang atau makan sapi. Nah, banyak interaksi. Jadi interaksi itu adalah hubungan ya. Termasuk lebah. Lebah berhubungan dengan bunga. Kemudian burung kalau di sawah berhubungan dengan kerbau. Nah, di sini banyak hubungan-hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, interaksi ini bermacam-macam. Ada tumbuhan dengan tumbuhan, ya. Ada tumbuhan dengan hewan, ada hewan dengan hewan, ada tumbuhan dengan manusia. Nah, ini banyak contohnya, ya. Nah, interaksi di sini ada yang saling menguntungkan, ada hubungan yang tidak menguntungkan. Ada yang sama-sama diuntungkan, ada yang sama-sama dirugikan, atau salah satu dirugikan atau salah satu diuntungkan. Iya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lebah dan bunga. Lebah dan bunga. Ya. Kenapa kok saling menguntungkan? Untungnya di mana? Untungnya di mana kok saling menguntungkan? Karena lebah membantu menyerbukan bunga. Berarti yang diuntungkan siapa itu? Lebah dan bunga. Kalau membantu penyerbukan berarti yang diuntungkan siapa? Bunga, ya. Kemudian kalau lebahnya untung berarti lebahnya dapat madu. Nah, itulah berarti antara lebah dan madu itu hubungannya adalah saling menguntungkan. Kalau saling merugikan, contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau tadi saling menguntungkan, kalau bunga dapat bantuan lebah untuk proses penyerbukan, kemudian kalau lebah untung karena dapat madu dari bunga. Kalau yang saling sama-sama merugikan apa? Nah, mungkin kalau kesulitan gini, sekarang yang salah satu diuntungkan, yang salah satu untung. Burung bangau dan kerbau. Burung dan kerbau. Salah satu diuntungkan ya? Ya. Berarti yang diuntungkan siapa? Burung. Kerbaunya rugi. Kenapa kok rugi? Ayo, merugikan atau bagaimana? Itu yang diambil burung apa? Kutu. Nah, berarti kalau yang diambil kutu dari kerbau, berarti kerbau dirugikan apa diuntungkan? Diuntungkan. Ya.
berarti sama-sama menguntungkan. Kalau salah satu diuntungkan, berarti salah satu dirugikan kan ya? Ya. Berarti apa contohnya? Anggrek, Pak. Anggrek. Yang dirugikan yang mana? Pohon. Kenapa? Kok bisa rugi? Pohon karena anggrek mengambil di pohon itu. Mengambil makanannya ya? Ya. Atau parasit ya? Parasit seperti apa? Tali putri itu ya? Tali putri itu kan memakan makanan yang ditempatinya. Nah, itu merugikan. Itu salah satu contoh komunikasi atau interaksi makhluk hidup antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya mencari modulnya ini ya, sebentar ya. Iya. Coba saya minta waktu 5 menit ya. Iya. Wah, Rudin. Kemarin pulang, kurang setengah jam itu. Ya, anak-anak, ini saya coba untuk menampilkan modulnya ya. Ini sudah ada. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kelihatan gambar apa? Pembelajaran berbasis aktivitas.
Oke, berarti bisa dilihat ya anak-anak ya. Iya. Nah, ini anak, untuk pembelajaran IPA ini nanti saya akan menggunakan apa namanya, modul ini ya. Ini modul yang nanti akan saya taruh di Google Classroom sehingga kalian nanti bisa mengunduhnya. Kita lihat di sini. Untuk yang pertama yaitu tentang interaksi makhluk hidup. Ini tadi sudah sedikit saya jelaskan. Nah, ini ya, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, ya, jadi hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan lingkungannya dan akibatnya yang tadi, jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya. Nah, ini nanti tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian diharapkan bisa menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Ya, nanti dibaca lebih dalam. Kemudian ini peta kompetensinya. Nanti dalam menganalisis nanti kalian bisa mengidentifikasi komponen dalam lingkungan. Kemudian mengobservasi, kemudian kalau ada pertanyaan di modul ini nanti bisa dijawab. Kemudian selanjutnya ini ya. Jadi untuk bahan bacaannya di sini kalian bisa membaca di sini. Saya perbesar. Nah, ini ya. Jadi lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri kita sebagai manusia. Jadi komponen yang ada di lingkungan itu ada komponen biotik, ada komponen abiotik atau komponen hidup dan komponen tak hidup. Kemudian untuk ini organisme yang ada di lingkungan ini bermacam-macam sehingga akan membentuk interaksi antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini, nah ini apa ini? Nah, sapi dan kerbau, yaitu simbiosis mutualisme. Berarti kalau mutualisme ini kira-kira saling menguntungkan apa saling merugikan atau salah satu diuntungkan? Saling menguntungkan. Berarti kalau hubungannya itu saling menguntungkan, maka namanya adalah simbiosis mutualisme. Nah, ya. Kemudian ada ini. Nah, ini. Ikan hiu dengan ikan kecil atau simbiosis komensalisme. Atau ada nyamuk ini. Nyamuk menghisap darah dari manusia. Dirugikan apa diuntungkan? Ya, salah satu dirugikan. Kemudian ini ada lagi bertarung. Berarti saling merugikan ya. Ini namanya kompetisi. Berarti sama-sama sakit ya. Kemudian ini ya, salah satu untung, salah satu rugi. Nah, berarti ini predasi ya. Ini kambing dengan ayam.
Netralisme berarti tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu namanya netralisme. Ya, berarti kalau di sini tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu namanya netralisme. Ya. Mungkin jadi nanti di sini kalian bisa memberi atau membaca penjelasannya. Jadi untuk mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian ada parasitisme, salah satu dirugikan. Ada komensalisme. Ya, sebentar ya. Nah, jadi di sini ya, untuk simbiosis ini bisa dibaca di sini simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Kalau simbiosis komensalisme itu adalah interaksi antara dua organisme di mana yang satu dapat untung, yang lain tidak dirugikan. Ya, seperti apa tadi contohnya? Komensalisme yaitu hiu dan ikan kecil. Ya. Jadi ikan kecil ini untung, hiu tidak dirugikan. Ya, tidak rugi. Kenapa? Ya, tidak masalah meskipun tidak ada ikan atau ada ikan tidak rugi, ya. Itu komensalisme. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi dua organisme di mana yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya apa tadi? Nah, ini contohnya nyamuk sama manusia. Jadi darah manusia dirugikan, nyamuk diuntungkan, ya. Kemudian berikutnya yaitu kompetisi, yaitu interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Ya, jadi kalau sama-sama dirugikan itu namanya kompetisi. Nah, kemudian interaksi dua organisme yang satu berperan sebagai pemangsa dan yang lain sebagai mangsa atau predasi. Contohnya apa tadi? Satunya pemangsa, satunya yang dimangsa. Nah, ini contohnya ya. Jadi satu pemangsa, satu yang dimangsa. Kemudian yang terakhir yaitu netralisme, ya. Netralisme itu adalah hubungan atau interaksi antara kedua organisme yang tidak saling mempengaruhi. Ya, tidak saling mempengaruhi. Jadi tidak mengganggu atau tidak merugikan yang lain. Nah, ini jadi sudah noreken ya. Kambing yang makan sendiri, ayam makan sendiri. Kambing tidak mengganggu ayam, ayam tidak mengganggu kambing. Jadi ini namanya netralisme. Ya, paham ya? Oke. Sekarang coba nanti kalian buat semacam tabel di buku tulisnya. Nah, ini buat tabel seperti ini ya. Buat tabel seperti ini. Bisa disiapkan di buku tulisnya ya.
Kalau sudah membuat tabel seperti ini, nanti kalian coba mengisi apa namanya, komponen 1 dan komponen 2-nya. Ya, nanti diisi interaksinya itu apa. Jadi misalkan saya beri contoh 1, komponen 1 harimau, komponen 2 kijang. Maka interaksi yang terjadi antara komponen 1 dan 2 adalah predasi. Gitu ya. Silakan diisi kurang lebih 5 ini sesuai yang di tabel ini. Saya beri waktu 10 menit ya. Pak, di mana tabelnya? Ini di layar. Gak ada di HP saya. Oh, nggak ada. Yang lain bagaimana yang lain? Temen saya juga, Pak. Gak ada. Saya juga, Pak. Gak ada. Nggak Gak ada. ada, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada. Sebentar ya. Ini kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Kelihatan. Sudah kelihatan, Pak. Ya, untuk yang 2 sampai 5 silakan coba diisi sendiri. Di mana? Aku hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Mungkin jaringan mungkin ya di sini. Di sini ada ini tetap. Oh, udah, Pak, ada. Ya, mungkin jaringan ya. Iya, ada. Yang penting judulnya itu ya nomor komponen 1, komponen 2, kemudian interaksi yang terjadi antara komponen 1 dan 2. Kemudian ke bawahnya 1 sampai 5 ya. Iya. 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 5 menit lagi. Sebentar. Ya. Setelah ini nanti selesai saya minta beberapa anak untuk membacakan hasil pekerjaannya.
Tabelnya sudah dibuat ya? Sudah. Sudah, kalau sudah saya tutup. Ya. Wah, makasih. Aduh. Ada yang punya kendala? Tidak ada ya? Enggak ada, Pak. Nomornya. Perlu kalian ketahui bahwasanya untuk kegiatan pagi ini dihadiri oleh 32 personil. Ya. Lumayan alhamdulillah. 32 personel. Mungkin untuk ini yang sudah selesai bisa angkat tangan. Yang sudah selesai. Oke. Kalau sudah ada yang sudah selesai, coba saya minta untuk membacakan yang pertama Revino. Revino, silakan Revino. Ikan remora simbiosis komensalisme dikarenakan ikan remora diuntungkan karena memakan kotoran pada ikan hiu, sementara hiu diuntungkan maupun dirugikan.
Interaksinya merupakan predasi, yaitu kucing akan memangsa tikus. Cacing beta dengan manusia, simbiosis parasitisme, dikarenakan cacing beta akan menyerap nutrisi-nutrisi yang terdapat pada tubuh manusia, sementara manusia dirugikan dikarenakan cacing beta menyerap nutrisi-nutrisinya. 4. Anggrek dan pohon, simbiosis mekanisme, dikarenakan anggrek menopang pada pohon untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga anggrek akan diuntungkan, sementara pohon tidak akan dirugikan maupun diuntungkan. Lebah dan bunga, lebah akan diuntungkan dikarenakan dapat menyerap nektar pada bunga, sementara bunga akan dibantu penyembuhannya oleh lebah. Itu simbiosis mutualisme. Sudah? Oke. Selanjutnya mana ini yang angkat tangan? Coba yang sudah selesai angkat tangan. Kok belum ada? Belum Pak, belum selesai. Ya, mungkin yang sudah selesai. Oke, coba Hani silakan dibaca Hani. Komponen 1 ikan badut, komponen 2 anemon. Interaksi yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Komponen 1 sapi, komponen 2 kupu-kupu. Interaksi yang terjadi adalah netralisme. Ketiga, komponen 1 banteng, komponen 2 banteng. Interaksi yang terjadi kompetisi. Komponen 1 manusia, komponen 2 kutu. Interaksi yang terjadi paratisme. Komponen 1 anggrek, komponen 2 pohon mangga. Interaksi yang terjadi simbiosis komensalisme. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya belum ada yang angkat tangan. Coba siapa yang mau membacakan berikutnya? Silakan angkat tangan. Igitasya, silakan. Komponen 1 jamur, komponen 2 alga. Interaksi yang terjadi mutualisme. Komponen 1 kerang, komponen 2 paus. Interaksi yang terjadi komensalisme. Komponen 1 burung, komponen 2 pohon. Interaksi yang terjadi komensalisme. Komponen 1 belalang, komponen 2 daun padi. Interaksi yang terjadi parasitisme. Komponen 1 cacing pita, komponen 2 perut manusia. Interaksi yang terjadi parasitisme. Oke, sudah. Terima kasih. Kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Silakan anak-anak, saya beri kesempatan untuk menyampaikan hasil tugasnya. Mutiara Wahyu, silakan. Komponen 1 kupu-kupu, komponen 2 lebah. Interaksi yang terjadi simbiosis mutualisme. Komponen 1 burung bangau, komponen 2 kudanil. Interaksi yang terjadi simbiosis mutualisme. Komponen 1 remora, komponen 2
ikan hiu, interaksi yang terjadi simbiosis komensialisme. Komponen 1 udang, komponen 2 timun laut, interaksi yang terjadi simbiosis komensialisme. Komponen 1 kata, komponen 2 pepohonan, interaksi yang terjadi simbiosis komensialisme. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi. Saya beri kesempatan. Dua atau 3 anak lagi. Febrina, Dwi, silakan. Komponen 1 kerbau, komponen 2 burung jalak, interaksi yang terjadi simbiosis mutualisme. Komponen 1 ikan remora, komponen 2 ikan hiu, simbiosis komensalisme. Komponen 1 benalu, komponen 2 inang, interaksi yang terjadi simbiosis parasitisme. Komponen 1 lebah, komponen 2 bunga, interaksi yang terjadi simbiosis mutualisme. Komponen 1 anggrek, komponen 2 mangga, interaksi yang terjadi simbiosis komensialisme. Oke, sudah. Saya luruskan kembali anak-anak ya. Untuk komensalisme itu membacanya komensalisme, bukan komensialisme ya. Tidak ada i-nya. Komensalisme. Itu ya. Mohon nanti bisa diperbaiki. Berikutnya yang angkat tangan, Kurniatul Hasanah. Komponen 1 kupu-kupu, komponen 2 kerbau. Kurniatul Hasanah, silakan dilanjutkan. Komponen 1 kupu-kupu, komponen 2 kerbau. Interaksinya? Komponen 1 kupu-kupu, komponen 2 kerbau, interaksi yang terjadi netralisme. Komponen 1 bulat, komponen 2 bunga rafflesia, interaksi yang terjadi netralisme. Komponen 1 anggrek, komponen 2 pohon mangga, interaksi yang terjadi komensalisme. Komponen 1 brokoli, komponen 2 kembang kol, interaksi yang terjadi komensalisme. Komponen 1 minyak, komponen 2 manusia, interaksi yang terjadi parasitisme. Oke, sudah. Satu anak lagi. Ayo, satu anak lagi. Siapa yang terakhir? Satu anak lagi. Ada? Satu anak lagi. Saya beri kesempatan untuk angkat tangan. Saya, Pak. Siapa? Saya. Oke, Aldi. Muhammad Aldi ini laki apa perempuan ini? Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, silakan. Komponen 2 burung jalak, interaksi mutualisme. Komponen 1 tikus, komponen 2 petani. Interaksinya? Manusia sendiri, interaksi mutualisme. Interaksi komensialisme. Anggrek, komponen 2 makna, interaksi komensialisme. Oke, sudah? Sudah ya?
Oke, anak-anak, untuk waktunya di sini kurang 5 menit. Ya. Jadi silakan nanti yang masih belum ada kesempatan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, nanti kita lanjutkan di kegiatan PSB. Nanti tolong yang belum selesai tugas ini diselesaikan ya. Kemudian tugas yang tabel ini adalah tugas yang dilakukan dalam kegiatan daring. Beda dengan nanti tugas yang saya berikan pada waktu kegiatan di classroom. Karena kalian sudah menerima tugas masih tugas satu kan ya. Nah, nanti tugas yang kedua nanti ada sendiri, bukan tugas yang dalam kegiatan ini. Kalau tugas dalam kegiatan ini yang sekarang kalian buat adalah tabel ini ya. Kemudian untuk modul yang saya share tadi nanti akan saya taruh di classroom. Di classroom setelah presensi, nanti di bawahnya presensi nanti saya tambahkan modulnya. Nanti kalian bisa baca-baca modulnya itu ya. Nah, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kegiatan pagi ini bisa kita akhiri. Sebelum itu, mari kita berdoa dahulu sebelum mengakhiri ya. Mari, Revino silakan dipimpin, bisa memimpin teman-temannya. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semuanya. Terima kasih pertemuan daring IPA hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.